Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang kami hormati seluruh tamu dari perusahaan Komatsu. Ini para takmir masjidnya di Jakarta Utara, di satunya di Baitur Rahman itu di Cibitung. Dan di dua itu ya. Baitur Rahman dan ada 3 masjid, yang 2 di Jakarta Utara, yang 1 begitu. Di Jakarta Utara ada 2, di Cibitung ada 1. Yang pertama kami haturkan ahlan wa sahlan bihadirikum. Selamat datang para bapak-bapak dari perusahaan Komatsu, khusus untuk mengurusi kemasjidannya, para takmir masjidnya. Ya, selamat datang di Masjid Raya Al-Falah Sragen. Ya, beginilah keadaan di Al-Falah, Bapak. Mohon izin kalau seandainya barangkali kurang berkenan dalam penyambutan dan pelayanan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Lebih tidak sopan lagi ketika bapak-bapak ini panjenengan semua datang jauh-jauh dari Jakarta sampai di sini malah disambut sama anak-anak muda nih, Pak. Mohon maaf sekali lagi karena memang kondisinya demikian. Mohon izin perlu kami sampaikan bahwasanya memang takmir masjid keseluruhan dari Masjid Raya Al-Falah ini semuanya memang usianya di bawah 35 tahun, Bapak. Mas, itu kuncinya. Kita harus lengser. Semuanya lengser. Lengser oleh 35 tahun. Jadi memang untuk kepengurusan nanti, tadi kan sudah ketemu Mbak Yuni dan lain sebagainya, itu masih bocah-bocah semua memang. Nah, termasuk saya sendiri. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Lutfi Afandi, biasa dipanggil Mas Lutfi. Di sini diamanai untuk menjadi imam ketiga Masjid Raya Al-Falah. Imam yang pertama usianya sudah sepuh, sudah sekitar 39 tahun. Terus wah, kalau di sini memang usianya sepuh itu usia segitu, Pak. Jadi 39 tahun sudah termasuk usia yang sepuh. Jalan di mana? Jalan di mana? Terus imam yang kedua tadi masih ada, tadi subuh ikut sholat subuh di sini. Beliau masih usia 28 tahun. Imam yang kedua. Imam yang ketiga saya masih belia juga, Pak. Saya masih 25 tahun. Terus imam yang keempat usia 24 tahun. Imam yang kelima itu masih usia 21 tahun. Jadi di sini ada 5 imam, dan setiap hari memang bergantian untuk piketnya. Jadi ada piket dan ada satu tugas yang lain. Nanti masing-masing imam akan berbeda tugasnya. Jadi nanti dunianya berbeda. Imam yang pertama ngurusi orang-orang yang bermasalah. Imam yang kedua ngurus tentang bacaan Al-Quran. Imam yang ketiga ngurusi bagian khusus tamu maupun undangan. Imam yang keempat nanti ngurusi bagian standby. Imam yang kelima nanti ngurusi apa lagi, begitu. Jadi tidak hanya sekedar tugas imam sholat, tapi betul-betul bisa menjadi imam masjid. Nah, jadi ini kami garis bawahi karena kadang-kadang di masjid-masjid itu banyak imam sholatnya, Pak, tapi belum bisa jadi imam masjidnya. Imam sholat itu yang bagaimana? Yang ketika dia memimpin imam sholat, tapi setelah sholat hilang, itu masih dinamakan imam sholat, belum dinamakan imam masjid. Kalau imam masjid ya setelah sholat standby, ada urusan jamaah apa, masalah jamaah punya masalah apa, ya di situ bisa dicarikan solusinya bersama-sama. Nah, begitu. Terus yang ketiga kalinya kami haturkan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih untuk bapak-bapak sudah bersedia mampir di Masjid Raya Al-Falah. Semoga tidak hanya kali ini saja bapak-bapak bisa mampir, nanti menjadi, kalau bahasa Jawanya, tuman. Nanti pengen lagi ke sini dan beberapa kali lagi semoga bisa dolan ke sini lagi, atau nanti bisa kami jalan-jalan ke sana gitu ya, gantian. Begitu. Nah, itu sedikit perkenalan dari saya. Ini para takmir masjid semua, Pak.
Berarti takmir masjid di sana itu termasuk daripada karyawan perusahaan ya? Oh begitu. Memang tugasnya hanya ngurusi masjid atau ada bidang yang lain? Ini sebenarnya karyawan yang lain terus diberi tambahan tugas jadi takmir masjid begitu ya Pak ya? Oke. Perusahaannya bergerak di bidang alat berat. Siap. J. Berarti memang masjidnya berada di dalam perusahaan. Yang sholat dan yang beribadah di situ ya hanya sekedar karyawan-karyawan perusahaan saja ya Pak ya? Tidak digunakan untuk umum. Untuk Jumatan mungkin umum. Oh, kalau Jumatan mungkin umum, tapi kalau untuk yang lain kegiatan setiap harinya ya cuman internal saja. Begitu. Siap. J. Berarti ini hanya sekedar informasi tambahan saja, berarti tidak bisa. Kalau kata beliau Pak Ketua Takmir, amati tiru klub atau persis, amati tiru modifikasi. Tapi kalau ini ya agak susah karena memang keadaan dan kondisinya berbeda. Jadi saya mulai dari sejarah daripada Masjid Raya Al-Falah. Ini sebenarnya masjidnya belum bagus Pak. Dilihat daripada kondisi fisiknya masih banyak masjid-masjid yang lebih bagus daripada Al-Falah. Soalnya Masjid Al-Falah ini kelasnya memang kelas masjid agung. Dibandingkan dengan Solo ada Masjid Syekh Zayed yang kemarin baru saja dibangun, ya Al-Falah kalah jauh fisiknya. Tapi ya karena ini fisik yang bagus itu bisa menjadi narasi positif dan juga bisa menjadi narasi negatif Pak. Tergantung daripada bagaimana takmir masjid bisa memakmurkannya. Kalau fisik bagus, makmur, wah itu top sekali Pak. Tapi kalau fisik bagus, tidak makmur, nah maka narasi yang negatif itu luar biasa nanti nyerangnya. Termasuk di Solo ini, fisiknya bagus, makmur, cuman pas Ramadan saja. Setelah itu tidak makmur. Atau biasa orang-orang datang ke sana itu cuman untuk foto, akhirnya notabene masjidnya dinamakan sebagai masjid selfie. Jadi orang datang ke sana hanya foto, tidak untuk sholat dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai nanti demikian. Termasuk kemarin kami jalan-jalan di salah satu masjid di daerah Ngawi dan Bojonegoro sana, dan masjid yang bangunannya puluhan miliar. Setelah itu bawahnya itu kolam Pak. Jadi sholat di atas kolam. Dan kelihatan lantainya memang lantai kaca. Lantainya lantai kaca. Transparan, jadi sholatnya di atas kolam, luar biasa Pak, bangunannya luar biasa sekali. Nah, untuk kayak kerajaannya Nabi Sulaiman saya datang ke sana, elok sekali. Nah, setelah 1 tahun 1,5 tahun dilaksanakan hal yang demikian, dari Pemdanya nggak bisa ngurus. Akhirnya, biaya maintenance-nya banyak dan lain sebagainya. Sekarang kolamnya jadi hijau semua, baunya masya Allah. Jadi nggak terawat sama sekali. Nah kasihan kalau demikian. Nah kemarin Pak ada berita di Sumatera Utara sebelum terjadi bencana banjir dan tanah longsor yang dahsyat, Sumatera Utara, Aceh dan lain sebagainya. Beritanya sangat mengenaskan. Waktu itu kami jalan-jalan pas di Makassar, pas ngisi kemakmuran masjid juga, pelatihan selama 10 hari di sana. Kok dengar berita ini sangat miris sekali Pak. Beritanya seperti apa, viral di media sosial waktu itu. Berarti 6 bulan atau 7 bulan persis daripada sekarang. Beritanya ada seorang anak muda tidak punya uang saku, tidak punya bekal, kehabisan bekal, mampir ke Masjid Agung. Setelah itu tidak diperbolehkan oleh masyarakat sekitar. Akhirnya dipukuli di tempat dan meninggal dunia di masjid. Terjadi di daerah Sibolga, Sumatera Utara, dan beritanya viral kemana-mana. Nah ini menjadi sebuah berita yang sangat memprihatinkan, miris sekali hal yang demikian. Dan akhirnya dari kejadian ini banyak sekali masyarakat itu bertanya-tanya, itu anak mampir ke masjid kan hanya untuk istirahat saja dan tidak diperbolehkan, hanya pengen tidur saja kok tidak diperbolehkan. Nah secara hukum fikih itu sebenarnya bagaimana? Apakah masjid diperbolehkan untuk menjadi tempat
tidur atau tidak. Nah sekarang itu jadi buah bibir yang ditanyakan di mana-mana. Nah sebelum masuk ke step-step berikutnya, kira-kira menurut bapak-bapak ini, masjid digunakan untuk tidur itu boleh atau tidak Pak? Boleh. Kalau bilang masjid kita tulisin dilarang tidur di masjid. Nah itu saya sebelum memberikan hukum fikihnya biar bapak-bapak menjawab dulu. Sebelum masuk ke jawaban itu, mari bersama-sama kita ketahui bapak-bapak bahwasanya fungsi utama daripada masjid itu ada 3 hal. Yang pertama untuk tempat sujud, untuk sholat. Yang kedua untuk iktikaf. Yang ketiga untuk ngaji, untuk di bidang pendidikan. Ya 3 ini fungsi daripada masjid. Untuk sujud, untuk mengaji, dan untuk iktikaf. Nah, terus kalau programnya kita naikkan, masjid diperbolehkan untuk ngaji, untuk sholat, dan untuk iktikaf. Kalau seandainya di dalam masjid dilaksanakan program makan-makan, apakah boleh Pak? Di dalam masjid dilaksanakan program makan-makan, boleh atau tidak? Bolehnya di teras. Nah, ini. Puasa bersama. Bukan di daerah itu. Kalau di teras boleh ya Pak ya? Boleh. Kalau di dalam masjid boleh atau tidak? Wah ini berarti nih, secara hukum fikihnya ternyata boleh Pak. Malu sama umur. Boleh. Nggak ada larangan, karena memang nggak ada larangan. Nah kecuali bapak makan ketika waktu sholat, nah itu nggak sopan Pak. Tapi kalau di lain waktu sholat, maka diperbolehkan, silahkan, tidak apa-apa. Termasuk mengaji, di situ kan ada snack ya Pak ya, ada minum, ada makan, ya silahkan, nggak apa-apa. Dimakan di dalam masjid nggak apa-apa. Yang penting tidak mengotori masjid. Jadi demikian. Jadi makan-makan di dalam masjid apakah boleh? Boleh. Nah nanti kalau kotor, ya bagaimana caranya agar tidak kotor? Kalau seandainya memang betul-betul khawatir di situ mengotori tempatnya untuk sholat dan lain sebagainya, ya sudah di teras masjid. Kalau yakin tidak kotor, silahkan makan-makan di dalam masjid. Karena secara fikih tidak ada larangan untuk makan di dalam masjid. Nah, terus dan itu ada dalilnya. Dulu pernah bapak-bapak para sahabat itu, Abu Hurairah itu datang ke rumahnya Abu Bakar. Dia bertamu, masuk ke dalam rumah dalam keadaan sangat lapar. Nah, lalu Abu Hurairah ini mengatakan bahwasanya, wahai Abu Bakar, saya ingin bertanya berkaitan dengan hukum-hukum tentang Islam. Ini hukumnya apa, ini hukumnya apa, ini hukumnya apa. Dengan harapan bahwasanya ketika beliau bertamu di tempat Abu Bakar itu nanti disuguhi makanan. Dan ternyata beberapa waktu kemudian ketika ditanya hukum-hukum ini kok tidak segera disuguhi makanan. Terus ya keburu lapar Pak. Akhirnya ya sudah keluar. Nah ke rumah Umar bin Khattab. Beliau juga seperti itu. Tanya, wahai Umar, saya ingin tanya sesuatu. Oh iya, silakan masuk. Dikira disuguhi Pak. Sampai pertanyaannya habis nggak disuguhi apa-apa. Keluar daripada rumahnya Umar menuju ke Masjid Nabawi, Abu Hurairah pingsan saking laparnya. Bangun daripada pingsannya, Abu Hurairah pergi ke rumah Rasul. Nah, lalu sampai di rumah Rasul, ada hal apa engkau Abu Hurairah datang ke rumahku? Wis karena tadi di rumah Umar dan di rumah Abu Bakar banyak basa-basinya dan akhirnya tidak ada makanan Pak, maka langsung ngomong ke Rasul, Rasul di tempat panjenengan ada makanan atau tidak? Kelamaan ya basa-basi gitu. Saya lapar Rasul. Akhirnya dijawab oleh Rasul, wahai Abu Hurairah, tidak ada makanan sekalipun di rumah saya. Tapi sebentar ya Abu Hurairah, saya umumkan kepada para sahabat. Diumumkan di masjid, sahabat yang punya makanan di rumah hanya sekedar 1 piring, 2 piring, bawakan ke masjid. Ada saudara-saudara kita yang belum makan, dikumpulkan makanannya dan dimakan di dalam masjid. Itu menjadi sebuah rujukan bolehnya makan di masjid. Tapi stepnya memang derajat hukumnya memang dibolehkan Pak. Bukan disunahkan ataupun dimakruhkan, dibolehkan. Nah, terus masuk yang ketiga tadi.
kalau sholat ngaji boleh, makan juga boleh. Nah, terus kalau tidur boleh atau tidak, Pak? Boleh, Pak? Kalau boleh kok ada tulisan dilarang tidur di masjid itu. Nah, itu Pak menjadi bawa pertanyaan sih. Kalau boleh, dan ini banyak Pak memang kasusnya di Indonesia itu masih banyak masjid-masjid yang ada tulisan dilarang tidur di masjid. Lah kalau hukum asalnya itu boleh tidur di masjid, lah kenapa kok ada masjid-masjid yang ada tulisannya dilarang tidur di masjid? Secara hukum fikih Pak, begini, tadi betul jawabannya, karena dulu ada ahli sufah yang tidur di masjid, betul. Salah satunya adalah itu. Masjid Nabawi itu dibangun 30 kali 35 meter, yang atapnya itu dibuat dari tanah liat kering. Temboknya dibuat dari tanah liat kering, atapnya dibuat dari pelepah kurma yang ditutup 3 soft pertama dan 3 soft terakhir, tengahnya bolong Pak. Masjid Nabawi begitu. Maka bapak-bapak yang sudah pernah umrah maupun haji, sholat subuh di Masjid Nabawi, menunggu sampai di waktu syuruk, nanti bapak-bapak akan melihat atapnya Masjid Nabawi itu terbuka, bukan payungnya tapi atapnya Masjid Nabawi itu terbuka, seret. Nah, itu mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya dulu Masjid Nabawi itu sesederhana itu. Tengahnya bolong yang ditutup 3 soft pertama dan 3 soft terakhir. 3 soft pertama ini digunakan untuk sholat, 3 soft terakhir ini digunakan untuk orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Mereka tidurnya di masjid, disebut sebagai ahlus suffah. Nah, maka bolehkah masjid untuk tidur? Masjid Nabawi aja dulu pakai tidur. Begitu, dan Rasul tidak melarang. Bahkan pernah satu ketika Rasul itu datang ke tempat anaknya Fatimah, sampai di rumah Fatimah, terus dipersilahkan untuk masuk. Lalu Rasul bertanya, wahai Fatimah, di manakah anak dari pamanku? Kalau orang-orang Arab itu seringnya kalau tanya itu agak muter Pak. Di manakah anak dari pamanku? Pamannya Nabi kan Abu Thalib, anaknya kan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah suaminya daripada Fatimah. Sebenarnya kalau orang Jakarta, mana suamimu? Kan enak ya Pak ya. Kalau orang-orang Arab itu dia, di manakah anak dari pamanku? Gitu. Jadi orang-orang Arab seringnya begitu. Lalu Fatimah ini menjawab, wahai ayahanda, sesungguhnya terjadi percekcokan antara aku dengan suamiku, yang menyebabkan sejak dari tadi pagi suamiku belum pulang ke rumah. Nah, maka Rasulullah terus memerintahkan kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, carilah Ali bin Abi Thalib untukku. Beberapa saat kemudian sahabat lapor, wahai Kanjeng Nabi, kami sudah menemukan Ali bin Abi Thalib. Di manakah ia? Dia sedang tidur di masjid. Maka Kanjeng Nabi mengiyakan, oh ya sudah. Nah, jawaban Kanjeng Nabi itu, jawaban Nabi Muhammad itu menjadi dalil bolehnya tidur di masjid. Menantunya tidur di masjid, entah itu hanya sekedar tidur-tiduran atau tidur beneran, tapi di situ para sahabat menyampaikan dia sedang tidur di masjid, dan Nabi cuma mengiyakan saja. Itulah dalil daripada bolehnya tidur di masjid. Mas, kalau tidur di masjid mohon maaf, nanti kalau bahasanya apa ya, ngiler gimana gitu ya, mohon maaf, kadang-kadang kan begitu, ngiler gimana, nanti kalau bau badan gimana atau yang lain sebagainya. Nah, maka itu sebenarnya bisa dikondisikan secara teknis saja Pak. Kalau seandainya memang takut ngiler di karpet dan lain sebagainya, berarti tidurnya di atas matras. Carikan matras seperti ini, harganya murah Pak. Atau kalau seandainya memang tidak boleh tidur di karpet karena ditakutkan nanti ngiler, berarti tidurnya di teras. Di teras disiapkan tikar kah, apakah dan lain sebagainya, sehingga orang bisa istirahat di situ. Nah, itu cuma solusi teknis saja Pak. Jadi nggak perlu lah ini nanti begini, nanti begini. Nah, itu tinggal takmirnya sebenarnya. Bisa dicarikan solusi teknis atau tidak. Jadi begitu. Daripada ada tulisan dilarang tidur di masjid, nah mending diganti tidur di sini. Di Al-Falah kan begitu. Sebenarnya di dalam masjid ini juga tidak diperbolehkan untuk tidur Pak. Cuman kami kan tidak ada tulisan dilarang tidur di sini, tidak ada tulisan.
Nah, di bagian serambi sana sudah ada tulisannya, silahkan menginap atau tidur di sini, istirahat di sini. Sehingga orang-orang ketika mau istirahat ya langsung ke belakang, karena tahu di belakang itu tempatnya orang istirahat. Kalau di tengah sini banyak orang lalu lalang dan lain sebagainya, sehingga nanti istirahatnya tidak nyenyak. Jadi begitu, tinggal ditempatkan di tempat yang lain yang lebih representatif. Terus saya sempurnakan pertanyaan yang keempat, Pak. Kalau tadi ibadah boleh di masjid, terus yang kedua makan-makan boleh di masjid, terus tidur boleh di masjid. Kalau ini, Pak, mampir ke masjid tidak untuk sholat, hanya mampir pipis, boleh atau enggak? Boleh enggak? Mampir ke masjid tidak untuk sholat, hanya untuk pipis, boleh atau tidak? Kemarin yang pada mudik begitu. Jalan masjid dulu gitu. Ternyata jawabannya, Pak, tidak boleh. Karena apa? Kan nggak sopan, Pak. Masa pipis di masjid? Kalau di toilet masjid boleh. Iya kan, Pak. Kalau di masjid nggak boleh, Pak, ya betul ya, Pak? Kalau mampir di toilet masjid nggak sholat di masjid boleh, nggak apa-apa. Kemarin ini selama puasa sholat di jalan. Nggak apa-apa. Mampir ke masjid ke toiletnya pipis nggak apa-apa. Walaupun nggak sholat tetap nggak apa-apa. Tapi kalau pipis di masjid, nah itu nggak boleh, Pak. Nggak sopan. Ini bapak-bapak kayaknya serius sekali ya. Saya takut, Pak. Jadi begitu. Nah, begitulah ternyata fungsi daripada masjid. Tidak hanya dilaksanakan fungsi ibadah saja, tapi juga bisa dilaksanakan fungsi sosial. Di Al-Falah memang buka 24 jam karena tadi, Pak, banyak orang mampir lalu lalang, hanya mampir ke toilet untuk pipis saja, itu nggak apa-apa, kami persilahkan. Ya, kami sambil mendoakan semoga hari ini cuma mampir ke toilet, besok mampir ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat sunnah. Termasuk di depan sana kan juga ada fasilitas untuk musafir, ada fasilitas untuk teh jahe gratis 24 jam, air minum teh jahe gratis 24 jam. Yaitu banyak, Pak, orang cuma mampir ngambil teh jahe tok, setelah itu keluar lagi, itu banyak. Apalagi jam 6 sampai jam 7 pagi itu, Pak. Banyak orang lalu lalang, mohon maaf, tukang becak, tukang sampah, pemulung itu mampir ke sini bawa botol yang 1 literan itu. Dulu pertama kali agak gregetan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Izin, Ustaz, mau ngambil teh jahe. Nggih. Masuk, dipenuhi, selesai, tutup. Ustaz, matur nuwun nggih, Ustaz. Nggih. Langsung pamit, Ustaz. Nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dulu gregetan, Pak. Ini orang nggak pernah sholat ngabisin teh jahe gitu, Pak. Awalnya juga begitu. Nah, terus kita tanyakan kepada almarhum Ustaz Jazir waktu itu, Ustaz Jazir, terus pundi, bagaimana Ustaz Jazir keadaannya kalau seperti ini? Ya, Joko Karyan. Karena memang kami dulu dapat sanad kemasjidannya ya memang dari sana juga, Pak. Kami kan belajarnya di sana. Nah, beliau menyampaikan, Mas nggak apa-apa, laksanakan aja. Dulu Nabi itu pernah menyuapi Yahudi tua yang setiap hari mengolok-olok Nabi. Dan itu tetap disuapi sampai Nabi meninggal dunia. Enggak apa-apa, hidayah itu bisa datang kapan saja. Dan akhirnya Yahudi itu kan masuk Islam. Nah, jadi barangkali nanti dari teh jahe itu orang-orang dapat hidayah, akhirnya mau untuk memakmurkan masjid. Difasilitasi terus saja. Kalau dia anaknya. Betul, kalau enggak dia ya putranya, kalau enggak putranya ya cucunya, ya didoakan terus saja. Semoga dari teh jahe yang diminum itu bisa melembutkan hatinya untuk mendapatkan hidayah, begitu. Nah, jadi ya terus kita sampaikan. Ya awal-awalnya ya agak gregetan itu, Pak. Lama-lama ya nggak apa-apa. Terus dan akhirnya ya Allah perjalankan. Ada, Pak, dulu teh jahe ini bisa malah menjadi motivasi di daerah Bogor. Waktu itu ada orang Bogor pas ketika mudik seperti ini mampir, Pak. Mampir satu keluarga gitu. Ibunya nggak pakai jilbab, anaknya laki-laki semua. Nah, mampir ke situ, ke toilet, setelah itu mampir ke depan ngambil teh jahe di situ. Nah,
setelah adzan asar dikumandangkan, mau iqomah itu Pak, orang itu masih di situ. Orang itu masih di situ. Sampai iqomah dikumandangkan, orangnya belum beranjak daripada tempat itu. Lalu ya sesuai dengan SOP daripada keamanan, ya mengingatkan, Bapak Ibu mohon maaf, iqomah sudah dikumandangkan, silahkan bisa mengambil air wudhu terlebih dahulu, bisa melaksanakan sholat, nanti bisa menikmati teh jahe lagi. Nah maka beliau menyampaikan, mohon maaf Mas, kami non muslim, kami hanya ingin mampir menikmati teh jahe ini boleh nggak Pak Mas itu? Kalau nggak boleh kami mohon maaf tak langsung pamit. Oh mohon maaf Pak, kami kira muslim. Ya sudah silakan Pak dinikmati. Tidak apa-apa Pak, ini memang untuk umum, siapapun boleh mampir di sini. Dari kejadian itu Pak, akhirnya non muslim ini ketika balik ke Bogor, dia cerita dengan orang-orang atau takmir masjid yang ada di sekitarnya Pak. Dan para takmir masjid yang ada di lingkungan rumahnya itu semuanya terus belajar ke sini Pak. Saya sampai geleng-geleng. Tahunya dari mana? Dari non muslim Ustaz. Ya waktu itu mampir ke sini Ustaz. Nah jadi memang itulah akhirnya daripada fasilitas-fasilitas yang kami berikan kepada para musafir. Kita pokoknya tidak pilih-pilih, siapapun boleh menikmati. Jadi begitu. Nah Al-Falah dulu Pak, sebelum tahun 2016 sebenarnya keadaannya tidak seperti ini. Dulu keadaannya ya masih sama dengan masjid-masjid yang lain. Yang mohon maaf 2016. Iya, berarti 10 tahun daripada sekarang. Nah, ya keadaannya mohon maaf, kamar mandinya bau, terus kotor. Sering ada cerita ya Pak ya, kamar mandi nggak ada slotnya. Kalau mau pipis harus ganjil pakai kaki. Nah itu kamar mandi kami dulu, yang lampunya mati nggak segera diganti, yang embernya bocor tidak segera diganti, dan lain sebagainya. Pokok kalau mau nyari kamar mandi itu nggak perlu pakai mata, pakai hidung sudah ketemu. Saking baunya. Itu brandingnya seperti itu Pak. Masuk ke dalam masjidnya kotor, tidak diperhatikan, termasuk karpetnya yang tipis-tipis itu Pak. Kalau sujud itu mohon maaf, nanti jidatnya ini banyak pasir, banyak kerikil karena nggak pernah dibersihkan. Sound sistemnya grek-grek, benging, apa bahasa Indonesianya benging itu, mendengung, nggak enak didengar. Imamnya batuk-batuk, imamnya juga imam jorok Pak. Imam jorok, kalau dijorokin baru jadi imam itu Pak. Kalau bahasa Jawa kan memang jorok Pak ya. Kalau dijorokin baru jadi imam, kalau didorong baru jadi imam. Sudah sepuh-sepuh, bahkan masjid yang ini luasnya 5.000 meter ini Pak, pengurusnya dulu cuma 3 orang. Tukang kebersihan 1, imam 1, bendahara juga 1. Jadi betul-betul tidak terurus. Program-program yang nggak bisa dilaksanakan cuma 3 orang. Dan itu pun dulu gajinya cuma 150.000 per bulan satu orangnya. Akhirnya ya tidak diurusi dengan maksimal. Nah tahun 2016 banyak anak-anak muda, sebenarnya bukan anak-anak muda sih Pak, ya bapak-bapak muda yang usianya 30-40 tahunan waktu itu protes kepada bupati, ini masjid agung, masjidnya Pemda kok tidak diurus dengan serius, ini kan ikonnya Sragen, kenapa kok nggak diurus dengan serius. Akhirnya dari situ ada pergantian takmir dari takmir yang sesepuh menjadi takmir yang agak muda waktu itu, 30 sampai 50 tahun. Nah, dari situ terus belajar ke Masjid Jogokarian di tempat Pak Kiai Jazir. Pokok dari sana pulang langsung ATP, amati tiru plek persis. Karena waktu itu kalau kata Pak Ketua Takmir, kalau dimodifikasi kelamaan. Nanti semangatnya ini turun, mau modifikasi sudah dirapatkan, loh, semangatnya turun, nanti tidak segera dikerjakan. Wes amati tiru plek persis apa yang dilaksanakan di sana langsung dicoba di sini. Nanti kalau seandainya di situ kok ada kesulitan dan lain sebagainya, ada kendala dan lain sebagainya, nah nanti baru dimodifikasi. Begitu saja, banyak trial errornya aja. Oke. Apa yang pertama kali dulu dilaksanakan? Berjalan ke Jogokarian, di sana
sampai jam 3 pagi Pak kami. Lihat orang-orang itu berbondong-bondong sholat tahajud di sana. Oh berarti satu masjidnya buka 24 jam. Imamnya suaranya bagus, sholat subuhnya itu khusyuk, enak banget Pak. Nah masih anak muda, ketika kita tanya, Mas imam tetap di sini? Iya. Digaji dari masjid? Iya. Ya sudah, pulang dari sana langsung open recruitment imam Masjid Raya Al-Falah dengan minimal hafalan 20 juz waktu itu, bisa bahasa Arab, pinter public speaking, dan gaji 3 kali UMR waktu itu. Bisa ya Pak ya? Iya 2016. Tapi memang Sragen itu UMR-nya nggak tinggi Pak. Sragen itu waktu itu UMR-nya masih 1,2, 1,3. Nah kalau sekarang saja Sragen UMR-nya masih 2 juta Pak. Begitu. Jadi ya gaji imam kalau 3 kali UMR berarti 6 juta lah Pak di sini. Begitu. 6 kali 18 juta. Jakarta gaji 18 juta. Gaji 18 juta. Ngeri. Jadi begitu. Ketika kita melaksanakan program pertama ini Pak, ya begitulah. Secara umumnya masjid ya, ketika ada program baru banyak yang menolak. Sama di sini juga demikian. Yang menolak siapa? Bukan jamaah, yang menolak ya kawan-kawan takmirnya sendiri. Nah itu kan terjadi dimanapun tempatnya Pak. Nanti ketika panjenengan mau melaksanakan program-program yang baru, pasti ada penghalangnya. Dan penghalangnya bukan orang lain, teman sendiri. Kebanyakan begitu. Jadi dulu Al-Falah melaksanakan gaji imam. Oh yang nggak seneng itu malah takmirnya sendiri Pak. Imam kok digaji? Nanti kalau nggak ikhlas gimana? Jangannya gitu. Ya Pak Ketua Takmir itu waktu itu jawab, loh imam itu digaji dan tidak digaji, lebih ikhlas digaji. Nah kalau nggak percaya silahkan tanya imamnya sendiri. Betul ya Pak ya? Oh betul. Kalau nggak percaya silahkan tanya imamnya sendiri. Digaji kecil sama digaji besar lebih ikhlas yang mana? Iya digaji besar gitu. Nah tapi waktu itu masih ditolak Pak, masih susah sekali. Imamnya di sini masih sepuh. Dulu kan kalau orang Jawa itu sampai mengatakan begini, imam itu ya sak matini, semeninggalnya baru diganti gitu. Seumur hidup sak meninggalnya baru diganti. Kalau orang Jawa begitu. Nah nyoba diganti anak muda yang lebih proper itu nggak boleh Pak. Anak kecil kok jadi imam, nanti gimana dan lain sebagainya. Nah pelan-pelan dilobi terus. Nah waktu itu hampir selama 1 tahun itu pelan-pelan sekali sama bapak-bapak yang sepuh-sepuh itu. Pak Ketua Takmir kondur pulang daripada umroh. Setelah itu beliau menyampaikan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu imamnya digaji. Badalnya itu gajinya 85 juta per bulan. Itu belum fasilitas rumah, mobil mewah. Imamnya itu gajinya 175 juta per bulan, plus mobil mewah dan rumah mewah. Itu pun mohon maaf kalau istrinya masih 1 dicarikan 3 lagi Pak di sana. Cukup lah. Jadi begitu di Masjidil Haram itu begitu. Nah di Korea, bukan di Korea. Nah, kalau sekarang di negara-negara Islam seperti Malaysia, itu imam rata-rata di sana memang digaji juga Pak, dari negara 15, 20, 25 juta. Kalau yang sudah senior ya sampai 30 juta. Di Turki juga demikian. Nah, di Brunei lebih-lebih itu sampai 40-an juta per bulan. Yang lebih ngeri lagi negara yang bukan Islam. Nah, sekarang banyak menjamur masjid-masjid yang ada di Korea, di Jepang, di Cina. Itu Pak mohon maaf, imam-imam di sana digajinya sampai di angka 50 sampai 60 juta. Padahal negara bukan Islam. Nah, cuman di Indonesia saja Pak, mohon maaf, imam gajinya seikhlasnya. Makanya ya sering bacanya Quran surah Al-Ikhlas terus ya Pak ya, karena memang ikhlas ya. Ikhlas. Jadi demikian itu secara gambaran, dan itu disampaikan kepada para takmir yang mohon maaf menolak tadi.
Pak, ayolah pelan-pelan agar betul-betul proper. Anak-anak mudanya termasuk ini, anak-anak ini memang mereka sudah dibekali hafalan dan memang sudah standar, bacaannya sudah bagus. Nah, dicoba sekali, dicoba 2 kali, dicoba 3 kali, Pak, akhirnya yang sepuh-sepuh, yang tua-tua ngalah. Oh iya, betul, anak-anak muda suaranya lebih bagus, biar anak-anak muda aja. Akhirnya begitu. Nah, pelan-pelan, alhamdulillah, ketika anak muda ini digaji, standby di masjid, memimpin sholat 5 waktu, jamaah semakin nyaman, jamaah semakin ramai. Otomatis kalau jamaah semakin ramai, uang infak juga meningkat. Nah, terus naik lagi, apa di Jawa Varian, masjid buka 24 jam. Ya wis, yuk kita coba masjid buka 24 jam. Ya begitu lagi, Pak, yang sepuh-sepuh. Masjid kok buka 24 jam. Nanti kalau hilang-hilang siapa yang mau tanggung jawab? Sering masjid itu ada tulisan, masjid ini sering terjadi kehilangan. Barang hilang takmir tidak bertanggung jawab. Orang tidak bertanggung jawab kok dijadikan takmir. Ini kan kembali-balik ya, Pak ya. Nah, akhirnya di Al-Falah waktu itu agak kasar, Pak. Dibalik tulisannya, takmir bertanggung jawab, barang hilang diganti. Takmir yang lain itu nggak sepakat. Soal takmir begini, nanti diganti pakai uang apa dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, nanti saya yang ganti. Ada duit infak juga ada dan lain sebagainya. Nah, hukumnya di mana duit infak kok untuk mengganti barang-barang jamaah yang hilang dan lain sebagainya. Udah dicoba dulu. Betul, Pak. Ketika ada tulisan tadi takmir bertanggung jawab, barang hilang diganti itu, kita tempelkan ke selamat datang Al-Falah itu. Setelah 2 hari ditempel itu, Pak, ada 2 sepeda motor hilang di Al-Falah. Wah ya itu langsung diuji sama Allah. Nah, diganti, Mas. Iya, diganti. Besoknya kita berangkat ke masjidnya Akim, Masjid Darut Tauhid. Nah, sampai di sana, lah kok kita mendapati tulisan yang bagus, Pak, di sana, di masjidnya itu. Masjid ini dilihat oleh Allah, dicatat oleh malaikat dan direkam oleh CCTV. Nice. Oh, ini gitu. Bagus ini gitu. Langsung, Pak, kita pulang dari sana pasang CCTV. Besoknya kalau ada kehilangan dan lain sebagainya, tinggal hubungi polsek setempat. Dan alhamdulillah di sini banyak sekali polisi-polisi yang jadi jamaah tetap di Al-Falah. Jadi enak kalau seandainya ada kehilangan dan lain sebagainya, tinggal telepon. Nah, tersolusikan, Pak. Ada yang hilang tadi dan lain sebagainya, walaupun sampai sekarang ada sandal hilang dan lain sebagainya, iya masih wajar. Tapi biasanya di sini kalau sandal-sandal yang mahal, sepatu yang mahal itu ada tempat penitipan, sehingga tidak terjadi hal yang demikian. Dan jamaah juga sudah wajar kalau seandainya ada sendalnya hilang. Oh ya sudah, namanya di masjid banyak orang, ngurusi orang banyak seperti ini ya nggak bisa. Tapi biasanya kalau yang nyuri-nyuri sendal ketika Jumatan kayak gitu, nanti beberapa kali gitu, Kak, nanti langsung kena. Beberapa kali juga begitu di sini. Anak-anak SMP biasanya, anak-anak SMP, anak-anak SMA seperti itu tahu. Oh, sepatu ini bagus, sendal ini bagus, itu langsung. Dan itu biasanya setiap Jumat begitu. Jadi kita bisa lihat CCTV dan lain sebagainya. Besok ketika Jumatnya panggil. Jadi kita beberapa kali menemukan anak-anak SMP itu, terus kita sampaikan kepada pihak sekolahnya. Setelah itu kita bimbing bersama agar tidak terjadi hal yang demikian sama. Jadi begitu. Terus waktu itu bledesnya, boomnya itu ketika tahun 2020. Setelah program-program ini dilaksanakan pelan-pelan, Pak, waktu itu juga sudah ada program air minum dan teh jahe gratis yang disediakan setiap hari. Nah, 2020 Bapak Ketua Takmir waktu itu ngomong di depan, masjid buka 24 jam, yang lain ada tulisan dilarang tidur di masjid, di Al-Falah ada tulisan silahkan tidur di masjid. Disiapkan bantal, disiapkan kasur, dan disiapkan sarapan pagi. Boom, di media sosial langsung naik, viral, sampai mana-mana beritanya.
banyak sekali orang berbondong-bondong ke Al-Falah tidak untuk sholat Pak. Mau ngetes ya tadi Pak, memang betul setiap program dan kebaikan yang mau kita laksanakan pasti ada ujiannya, tapi juga pasti ada pertolongannya, itu pasti Pak. Jadi ada dua sisi tadi, Allah ada satu sisi Allah beri, ada sisi yang lain Allah ambil. Jadi begitu, ada ujiannya, ada pertolongannya. Nah, ujiannya ya tadi banyak orang berbondong-bondong mau ke masjid hanya untuk mampir sarapan, hanya untuk merasakan kasurnya di Al-Falah seperti apa dan lain sebagainya, ngetes tadi. Tapi ada juga Pak yang datang itu Masya Allah orang Surabaya, Mas dari Surabaya sampai di sini hanya pengen lihat kasurnya aja Pak. Mas katanya di sini ada kasur untuk musafir ya Mas ya. Jin Bapak, ada yang bisa kami bantu Pak? Mana Mas? Mau lihat? Silahkan, kami bersamai. Ke belakang, lihat kasur. Setelah lihat kasur itu beliau nangis Pak. Ya Allah Mas, masjid kok sampai memperhatikan musafirnya sampai sedemikian rupa. Beliau nangis terus menyampaikan, Mas, saya pemilik pabrik kasur di Sidoarjo. Saya tak mau wakaf 25 kasur hotel untuk Masjid Raya Al-Falah. Itu kaget Pak kita. Mohon maaf Pak, kami tolak kasur hotelnya. Loh kenapa kok ditolak Mas? Satu Pak, jangan kasur hotel, karena kasur hotel dipannya terlalu besar, tempat kami tidak memadai. Yang kedua Pak, jangan kasur hotel, nanti jamaah nggak mau pulang. Nanti betah Pak, bahaya ini, nanti nggak mau pulang. Ini serius loh Mas. Betul Pak, ini serius. Berarti kalau kasur yang lain nggak apa-apa, silahkan. Besoknya diantarkan Pak 25 kasur spring bed yang bagus itu, yang satu kasurnya 1,5 juta itu. 25 kasur spring bed diantar ke sini sampai di Al-Falah, terus dipasang di Serambi Timur itu Pak. Setelah dipasang, betul Pak, ada jamaah nggak pulang itu 4 tahun Pak. Serius, 4 tahun nggak pulang. Jadi ya begitu, Allah ngasih pertolongan, Allah juga kasih ujian. Ya akhirnya nggak apa-apa. Kalau kita tanya bapak-bapaknya, sudah sepuh kok, Mbah, kenapa kok nggak pulang? Kenapa kok mboten kundur Mbah? Jawabannya, Lah gimana Mas, di rumah tidur saya di tikar, di sini tidurnya di spring bed, kok enak di sini katanya Pak. Kacau sekali ya. Karena di Al-Falah kan tadi sudah ada satu, sudah ada tempat tidurnya, dua ada makannya Pak. Jadi kalau orang betul-betul hidup di sini itu sudah bisa gitu. Sudah nggak khawatir lagi, nggak bingung lagi, makanan ada, tempat tidur juga ada, mau nyari apa lagi gitu. Wong pokoknya manusia ya dua itu, makan sama tidur. Jadi, ya tinggal ibadah saja kan ya. Kebutuhan pokok semuanya dipenuhi sama masjid. Jadi demikian. Nah, akhirnya dari kejadian itu, terus atas izin Allah, nama Al-Falah viral di mana-mana, dikenal banyak orang berbondong-bondong ke Al-Falah, yaitu menjadikan efek alhamdulillah jamaah semakin banyak. Kalau jamaah semakin banyak, layanan juga kita naikkan sehingga jamaah semakin nyaman. Ya sudah Pak, kalau jamaah banyak, jamaah nyaman, maka kenaikan dalam pencapaian infak itu juga signifikan. Jadi ya begitu. Kalau orang mau tanya ke Al-Falah, Mas gimana caranya menaikkan pencapaian infak? Ya tadi, perbanyak jamaah, buat jamaahnya nyaman, maka infak juga akan naik. Kalau jamaahnya nggak nyaman, satu jamaahnya nggak banyak, yang kedua jamaahnya nggak nyaman, bagaimana caranya mereka mau infak ke masjid? Wong sampai masjid aja sudah ada larangan untuk tidur. Wong sampai masjid aja kamar mandinya nggak diurus. Wong sampai masjid saja mohon maaf ketika sholatnya nggak khusyuk gara-gara suaranya berdenging dan imamnya sudah terlalu sepuh. Nah akhirnya orang nggak nyaman sholat. Kalau orang nggak nyaman sholat, nggak nyaman beribadah di situ, ya orang satu nggak akan balik lagi ke situ. Yang kedua enggan ketika mau mengeluarkan duit infaknya. Begitu.
Nah di sini ini cuman video-video tentang apa itu program yang dilaksanakan di Al-Falah. Ini video-video biasa itu Pak. Semoga nanti juga bisa menjadi inspirasi baru program-program yang akan dilaksanakan di sana. Itu lagi. Kalau Kasus yang diceritakan tadi. iya, yang dicatat anak kecil. Itu kalau sore dipakai mainan untuk anak kecil, kalau malam dipakai tidur untuk bapak-bapak. Sampai tadi jauh. Film Yang penting ada sakit. Satmek kajian anak muda. Ada tinggal lagi. Nginep di Al-Falah. Jadi dibuatkan kayak camping seperti itu. Ini makan setiap hari apa memang setiap Jumat saja atau gimana? Setiap hari. Makan-makan memang setiap hari di Al-Falah. Waktunya zuhur maghrib. Kalau sekarang biasanya cuman subuh. Kadang kalau siang itu ada, kadang enggak. Itu. Ini sudah mulai atau belum ya? Kalau siang itu biasanya ada kalau siang. Begitu. Ada 5 kegiatan per harinya, 35 kegiatan per pekannya, 150 kegiatan per bulannya. Nah itu menjadi jawaban kenapa di sini kok pengurusnya anak-anak muda. Kalau diurus sama yang sepuh-sepuh 150 kegiatan ini nanti takutnya melayat Pak. Jadi memang semuanya harus tenaga anak-anak muda. Gitu. Di sini sebenarnya masih ada yang sepuh, masih ada yang tua-tua, tapi beliau sudah tinggal duduk manis, mengawasi, memberikan arahan, pembinaan saja. Jadi beliau tidak langsung turun. Yang turun ini semuanya sudah anak-anak muda. Selain imam tadi semuanya digaji. Semuanya digaji. Kecuali ini ahlu sufah. Ahlu sufah di sini juga ada ahlu sufah. Anak-anak muda, anak-anak sekolah yang tadi pagi menyiapkan dan lain sebagainya itu ahlu sufah. Ini program baru di Al-Falah. Jadi banyak anak-anak itu yang rumahnya jauh daripada sekolahnya. Kami siapkan tempat di sini, tapi nanti atas koordinasi di Al-Falah. Semacam kalau pondok itu pondok kalong Pak. Jadi ya ke masjid nanti pulang berangkat ke sekolah nanti pulangnya ke masjid dengan tata aturan yang ada di masjid. Begitu. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan mereka bantu dan lain sebagainya, tapi memang sifatnya mereka nggak digaji. Kalau ada ya dikasih hadiah, kalau nggak ada ya nggak. Karena memang makan dan tempat tidurnya sudah dari masjid semua dan itu gratis. Ada berapa siswa? Gitu. Ada sekitar 7-10 anak. Termasuk adik saya, 2 adik saya di sini semua. Adik saya kandung dan adiknya istri di sini juga. Nyaman. Gitu. Nyaman memang. Dan tidurnya di atas. Dan memang terkontrol Pak. Karena sekarang ya Allah anak-anak muda itu mengerikan.
pergaulannya sekarang mengerikan. Nah kalau di masjid kan paling tidak anak-anak itu nggak bisa ngerokok, anak-anak itu nggak bisa melampaui batas lah, mereka akan malu karena keadaannya di masjid. Jadi begitu, paling tidak ada rimnya kalau di masjid itu. Begitu untuk anak-anak mudanya. Relawan masih banyak lagi. Kalau gaji imam itu yang 3 kali UMR. 2 sampai 3 kali UMR awal-awalnya, wah itu agak nekat Pak kami Pak mengadakan gaji imam itu. Dananya dulu ya belum ada, kan cuma 1 orang saja digaji sampai 2 sampai 3 juta waktu itu. Dananya belum ada. Nah terus caranya gimana? Pokoknya dibuat nyaman dulu jamaah. Nah setelah itu waktu itu ada Pak, salah satu jamaah itu mampir, ternyata juragan. Nah marketingnya daripada Pak Ketua Takmir itu pinter. Pak Juragan nanti jadi imam maghrib ya Pak Juragan. Ya jangan saya itu ya pinter jualan, saya nggak pinter ngaji nanti ya gimana, bletot-bletot nanti saya bacaan Qurannya. Pak Juragan mau nggak dapat pahala imam Pak Juragan? Nggak usah imam tapi dapat pahala imam. Ya mau loh, gaji imam Pak Juragan. Gimana? Ayo bareng-bareng, ini imamnya belum ada yang gaji, suaranya sudah bagus ini Pak Juragan. Gimana? Pak Juragan mau iuran berapa? Nggak usah semuanya. Ini gaji imam sekitar sekian. Ini sudah terkumpul sekian. Pak Juragan mau iuran berapa? Oke, saya sekian gitu. Nembak Pak. Tapi ada uangnya dari Pemda gitu. Gimana? Enggak ada. Jadi 0. Masih Pemda tapi mau betul-betul kami 0 Pak. Mau dibantu. Kalau sekarang No. dari kegiatan BPB. biaya operasional berapa? Sebulan. Per bulan rata-rata 200 sampai 300 normalnya. Juta. Ji. Kalau Ramadan ya berarti ya sampai 800-an. Gitu. Dan dari mana? Dana dari Allah SWT. Selesai. Dananya ya tadi biasanya kalau dana itu begitu Pak. Dana itu ngikut. Kalau programnya banyak, programnya bagus, dananya juga moncer. Programnya nggak ada, terus nggak nyaman masjidnya, ya dananya pasti nggak ada. Karena dulu begitu, 2016 itu sepengalaman kita nggak ada kegiatannya, ya cepet Pak dananya. Ketika kita buat program yang sebegini banyaknya, akhirnya jamaah ya paham, oh masjid programnya banyak, yuk kita bantu jamaah, itu rata-rata begitu. Jadi sudah paham. Jadi sekarang sekian ratus itu dari jamaah semua. Jadi berikut nanti juga ada marketingnya Pak, ke instansi, ke apa dan lain sebagainya. Barangkali ada badan usaha masjid atau Ada juga badan usaha. Jadi di sini ada 4 sumber. 1 infaknya ya kota infak yang berjalan seperti biasanya, seperti tadi pagi itu Pak. Ada kota infak kecil, kota infak gede, ada kota infak brankas. Dan itu nanti masing-masing kegunaannya. Kota infak brankas yang ada di depan pintu itu, nah itu memang branding agar jamaah itu yakin kalau di sini itu aman, maka kita branding di depan itu kota infak brankas. Dan lubangnya kita buat yang besar sehingga apa, jamaah tidak sulit untuk berinfak. Karena kalau lubangnya kecil itu Pak, uang harus dilipat-lipat, dimasukkan kadang-kadang pakai apa itu, sunduk itu Pak, lidi itu Pak. Itu berarti takmir menyulitkan jamaah untuk berinfak Pak. Nah kami buatkan lubang yang besar itu agar jamaah lebih enak untuk berinfak. Dan kita berhusnudzon Pak, kita nggak tahu jamaah itu ke masjid bawa uang berapa. Barangkali ada bawa uang segepok 5 juta Pak. Kalau kota infak lubangnya kecil, masukin satu-satu nggak enak Pak. Makanya kita buatkan yang kota infaknya lubangnya besar, sehingga kalau ada yang bawa 1 kepok itu tinggal satu kali masuk padel gitu. Jadi kita kan berhusnudzon. Teman ada sekepok ada benar. Pernah ada Pak, pernah ada. Setiap Jumat pasti ada kok Pak. Segepok 1 juta, 2 juta itu mesti ada. Begitu. Nah itu kita husnudzon dulu awalnya begitu, husnudzon aja. Barangkali nanti ada jamaah yang nggak mau menitipkan di kantor, langsung masukkan ke sini. Tadi begitu pagi datang keliling langsung
terpikirkan. Jadi begitu. Nah, termasuk satu tadi infak, terus yang kedua kita ada media sosial. Jadi media sosialnya juga jalan, sehingga marketing online itu juga pendapatannya banyak, Pak. Kalau di presentasi itu 60-nya offline, 40-nya online. Jadi juga besar. Jadi apa itu? Tetap infak juga tapi lewat online. Iya, infak tapi lewat online. Terus yang ketiga ini badan usaha milik masjid. Di depan itu ada ayam panggang, oleh-oleh khas dari Al-Falah itu. Terus ada Hydromat, ada Al-Falah Market, ada wifi di belakang ini, ada wifi, tower wifi. Jadi kita pasang wifi di masjid-masjid yang lain, termasuk di kampung-kampung dan lain sebagainya. Dari wifi ini satu bulan rata-rata masuk di Al-Falah itu sekitar 25 juta bersih, Pak, itu sudah. Jadi sudah nggak mikir apa-apa, yang ngerjain sudah orang, kita sudah terima bersih 25 juta. Jadi begitu. Terus yang keempat, nah ini yang banyak biasanya, kami itu sering maintain juragan-juragan besar, Pak. Jadi kita sering memfollow up donatur besar. Tidak hanya memfollow up, tapi kita juga mencari. Terus mencari, ini sudah dapat, ya besok dapat lagi, besok dapat lagi. Gitu terus, Pak, muter. Nah, caranya memaintain atau memfollow up itu bagaimana? Caranya begini, Pak. Kita bawakan oleh-oleh 150.000, satu ekor ayam ingkung, satu box tahu bakso, satu box roti, kita packaging yang bagus, kita datangi rumahnya, kita telepon, Pak Juragan di rumah kami dari Takmir Masjid Raya Al-Falah mau mampir ini, Pak Juragan. Masya Allah, Ustaz, monggo kalau mau mampir. Insya Allah nanti jam sekian ya Pak Juragan. Siap. Mampir ke rumahnya, Pak. Nah, setelah mampir sampai sana, ya kita sampaikan, Bapak mohon izin, satu, kami pengen silaturahmi ke tempat Bapak, ini baru pertama kali. Semoga dengan ini tambah dekat daripada silaturahmi antar kita, takmir masjid beserta jamaahnya. Yang kedua, kami bawakan oleh-oleh, Pak, sebagai bentuk kasih sayang kami kepada panjenengan. Dan yang ketiga, kami pengen membantu mendoakan panjenengan. Panjenengan punya hajat apa, Bapak? Kami bantu doakan. Kami bawakan imam dari Masjid Raya Al-Falah, hafidz Quran. Itu, Pak, yang didatangi pasti nangis, Pak. Itu yang didatangi pasti nangis. Yuk, takmirnya datang beserta imamnya, mau ke rumahnya, dibawakan oleh-oleh, terus didoakan. Dah selesai didoakan, amin, selesai, Pak. Nggak ada urusan kok ngomong tentang kas masjid, ngomong tentang ini, ngomong tentang ini, nggak ada. Terus gitu aja, ya dolan silaturahmi, selesai. Bahkan kadang-kadang ya kita sampaikan, Bapak, kami dari Takmir Masjid Raya Al-Falah ini pokok pengen membantu panjenengan, pengen mensupport panjenengan membutuhkan apa, silahkan hubungi kami. Barangkali karyawan-karyawan belum bisa membaca Al-Quran, kami direpotkan, tidak apa-apa, Pak. Barangkali putra atau putri Bapak, Ibu belum menikah, kami bisa carikan calonnya. Barangkali ini dan lain sebagainya, karena di Al-Falah ada biro jodoh juga. Nah, jadi tinggal dihubung-hubungkan saja. Selesai, kami pamit. Nah, biasanya, Pak, yang kedua. Nah itu nanti bisa dikonsultasikan, Pak. Nah, jadi, Pak, setelah pamit itu biasanya sebelum kita masuk mobil ya biasanya sudah paham, Pak. Dipanggil, Mas, nggak usah buru-buru langsung. Di belakang itu ada gula 3 kuintal sama uang 10 juta sekalian dibawa. Oh, siap, Bapak, gitu. Dan rata-rata seperti itu, Pak. Ada Pak dokter itu nggak langsung. Jadi, Mas, ya Mas ya, nanti kalau seandainya ada kurban Al-Falah atau ada pembangunan kamar mandi kah atau apa, nanti dihubungi kami ya. Kami dihubungi ya. Biasanya kalau nggak langsung ngasih gitu, biasanya begitu. Titip pesan, nanti kalau ada kegiatan apa di Al-Falah, nanti kami dihubungi ya. Dan itu, Pak, Masya Allahnya, kalau kami nggak menghubungi, Al-Falah ada event, sudah buat flyer, setelah itu kita tampilkan di media sosial, kami kok belum menghubungi beliau marah, Pak.
Mas katanya Al-Falah ada program ini, kok kami nggak dihubungi gitu. Oh pangapunten, mohon maaf Pak, kami lupa. Jadi Pak ini ada program ini. Ya saya titip uang sekian gitu ya saya. Jadi donatur itu sampai seloyal itu dengan masjid, karena memang betul-betul kami maintain itu. Setiap bulan kami datangi rumahnya bergantian ya, karena jamaahnya banyak ya Pak ya. Nah imam 5 ini ya ganti-gantian. Jadi begitu salah satu tugasnya, datang ke tempat jamaah, maintain para donatur-donatur yang besar. Benar Ustaz, berarti kesimpulannya itu harus didatangin ya. Betul, jemput bola. Tadi ngurus imam tugasnya yang sedang bermasalah, contohnya gimana Ustaz? Ada imam yang ketiga tuh ya. Imam ketiga jobdesknya mengurus orang bermasalah. Imam yang pertama itu jobdesknya ngurusi orang bermasalah. Imam yang ketiga itu saya ngurusi tamu dan undangan-undangan di luar. Imam yang pertama itu ngurusi masalah, beliau itu buka biro konsultasi, biro konsultasi jodoh. Ini orang yang belum punya jodoh dan yang pengen nambah jodoh tadi Pak bisa dikonsultasikan. Dikat dulu. Langsung nyampe pada buku. Terus termasuk ini tidak hanya untuk anak muda juga. Mohon maaf, untuk janda duda di sini juga menyediakan. Jadi juga ada juga jamaah masjid yang kemarin janda mau nikah lagi, ya nanti kami carikan. Nah itu tugasnya imam yang pertama. Terus beliau juga membuka biro konsultasi rumah tangga. Ini yang mohon maaf kadang-kadang dalam urusan rumah tangga, dalam bingkai rumah tangga kan terjadi perselisihan, terjadi percekcokan tadi. Sampai dulu pernah ada Pak di sini, bapak sama ibu itu tengkar di masjid itu Pak. Tengkarnya itu sampai tekak-tekaan, bahasanya apa Pak bahasa Indonesia? Cekek-cekekan Pak. Cekek, saling mencekik di dalam masjid itu Pak. Begitu ya, itu kita tengahi di sini. Ada juga yang perempuan itu orang Kalimantan, yang laki-laki orang Sragen. Diusir yang perempuannya jam 11 malam Pak, diusir dari rumah. Perabotan rumahnya ini semuanya dikeluarkan dari rumah. Bingung, telepon Grab, Mas saya diusir dari rumah itu Mas, saya nggak punya tempat tujuan. Ini kira-kira yang bisa saya tempati untuk tidur di mana ya Mas ya? Saya bawa barang-barang. Oh nggih, sebentar saya tak ke situ Bu. Grabnya ke situ, lah di luar Narang Pak, di luar nalar. Dikira barang-barangnya cuma pakaian dan lain sebagainya. Enggak Pak, itu lemari piringnya, ininya dan lain sebagainya itu dikeluarkan semua Pak. Grab itu sampai bingung, gimana ya Mas ya? Ini kira-kira saya bisa sementara tinggal di mana? Grab itu langsung, gini aja Bu, Ibu saya antar ke Alwa aja. Nanti di sana diurus kok. Gitu Pak. Nanti di sana diurus Pak gitu. Nanti di sana diurus Bu. Ya sudah, diantarkan ke sini. Jam 11:30 malam Pak. Perabotan itu semuanya diturunkan di depan masjid itu Pak. Nah akhirnya dari satpam telepon sama Pak Ketua Takmir, ini gimana Pak Ketua? Dicarikan kos-kosan. Ya tetangga-tetangganya itu. Akhirnya langsung masukkan kos. Setelah itu besoknya baru kita tanya pelan-pelan ada makanan atau enggak. Ya makanan pokok kita antarkan, beras, telur dan lain sebagainya. Selama 1 pekan kurang lebih Pak. Yang laki-laki akhirnya kesini Pak. Gimana istri saya? Al-Falah ini malah melindungi atau mendeliki, bahasanya mendeliki itu Pak. Menyembunyikan istri saya gitu. Al-Falah itu kok menyembunyikan istri saya gitu. Nah, kami juga nggak tahu kok menyembunyikan loh, istri panjenengan saja diusir dari rumah, kalau kita menyembunyikan itu gimana gitu. Kita cuma menyelamatkan aja biar
tidurnya nyenyak dan lain sebagainya. Akhirnya kita pertemukan antara suami istri. Alhamdulillah rukun kembali Pak. Dan sekarang anak istri beserta putranya sekarang ngaji semua di Al-Falah. Ada biro konsultasi rumah tangga. Yang putranya juga nakal dan lain sebagainya. Banyak Pak permasalahan rumah tangga di sini. Yang ada yang pinjol. Nah, itu ada biro konsultasi yang lain. Jadi di sini satu biro konsultasi jodoh, biro konsultasi rumah tangga, yang ketiga biro konsultasi bisnis dan kehidupan, dan yang keempat yang tadi biro konsultasi utang piutang. Ini yang paling laku di Al-Falah. Yang paling laku, yang paling banyak di Al-Falah. Biro yang masalah itu hanya nanganin, maksudnya hanya nanganin kasus offline aja atau membuka forum atau medsos gitu ya, ada yang via offline gitu bisa hanya offline saja. Hanya offline saja, karena biasanya kalau di media sosial itu orang-orang cenderung belum bisa tenang. Kenapa kok biro konsultasi rumah tangga beserta utang piutang dan lain sebagainya itu harus offline? Karena memang begitu Pak. Menenangkannya memang harus online. Termasuk salah satu syaratnya adalah harus sholat ke masjid. Biro konsultasi utang piutang itu sampai nanti di step Al-Falah bisa menyelesaikan hutangnya Pak. Tapi nanti ada stepnya. Mau dulu ke masjid, mau sholat, ngaji dan lain sebagainya, dan itu ada absensinya. Sehingga nanti ada di step bisa ini diselesaikan utangnya dari masjid gitu. Paling banyak ya tadi pinjol. Ada juga kok yang mau bunuh diri kok. Di sini yang paling banyak itu kemarin ada di angka 8 miliar Pak jamaah. Menyelesaikan utang 8 miliar. Investasi tapi gagal. Ada yang investasi bangun apa itu namanya, kolam renang, habis 2 miliar gagal. Ketabrak COVID kemarin, utangnya bingung, ini punya utang 2 miliar. Pagi-pagi itu minta ketemu sama ketua takmirnya. Kalau dikasih tahu itu Pak, ngotot lagi. Dia nggak bisa dikasih tahu. Jadi orang kesini, dia minta saran, tapi dikasih saran nggak mau. Ya karena mungkin saking bingungnya, saking judretnya. Jadi, Pak gini loh, Bapak menenangkan diri dulu. Nggak penting tenang atau enggak, yang penting itu duit gitu. Gimana caranya saya bisa bayar utang, yang penting itu duit, nggak penting tenang-tenang gitu. Jadi kita juga bingung nih, gimana caranya mengarahkan kalau orangnya seperti ini gitu. Iya Pak, sholat subuh di sini, saya nggak perlu sholat subuh di sini, yang penting duit. Bisa nggak bantu saya duit? Ya jenengan mau dibantu tapi kayak gitu ya nggak mau saya Pak gitu. Mau diarahkan enggak, kalau enggak mau diarahkan ya sudah gitu. Nah, yang ketiga kalinya Pak, dia mau sholat subuh di sini. Sudah agak tenang itu, agak tenang. Pak, punya uang enggak? Enggak punya. Kolam renangnya masih bisa dipakai? Masih. Gimana kalau seandainya besok saya undangkan anak yatim? Kalau ngasih uang nggak bisa kan? Nggak bisa. Kalau ngasih makan bisa nggak? Bisa. Oh ya sudah. Saya undangkan anak yatim ini 80 sampai 100 orang. Kasih makan di sana, biar main di sana, renang dan lain sebagainya. Nanti uangnya santunannya nanti dari Al-Falah. Kita kumpulkan di sini, kita naikkan kereta kelinci nanti sampai di tempat panjenengan, biar nanti main di sana, kasih makan, nanti santunannya dari kami. Bisa Pak. Dilaksanakan Pak. Hari pertama dilaksanakan, hari keduanya apa yang terjadi Pak? Kolam renangnya penuh sekali pelanggan. Banyak sekali orang-orang datang. Hari kedua, hari ketiga banyak sekali Pak. Orangnya senang ke sini. Pak, Masya Allah, kolam renangnya sekarang sudah penuh gitu. 2021 waktu itu. Laris Pak, alhamdulillah. Banyak pelanggan yang datang. Terus apalagi Pak yang bisa saya laksanakan gitu ya. Baru manut ini.
Apalagi Pak yang bisa saya laksanakan. Wah ini. Tapi step yang kedua ini agak ugal-ugalan. Berani ya? Bismillah Pak, berani. Kita buat aja gini. Renang sepuasnya, bayar seikhlasnya. Berani ya? Gitu. Berarti gratis Pak? Ya, gratis. Jadi renang sepuasnya, mohon maaf bukan bayar seikhlasnya. Renang sepuasnya, bayar dengan doa. Waktu itu biasanya gitu. Nah itu terus gimana teknisnya Pak? Pokoknya yang pengen renang itu syaratnya adalah mendoakan yang punya kolam renang agar hutangnya cepat lunas. Ini agak lucu Pak, agak lucu. Dan ternyata dilaksanakan Pak. Dilaksanakan. Jadi, yes, bismillah dicoba. Betul. Mulai besok, ada tulisan di depan. Mulai besok renang sepuasnya, bayar dengan doa. Syaratnya adalah mendoakan pemilik kolam renangnya agar cepat hutangnya lunas. Jadi betul Pak, tiket itu orang datang ke tiket. Iya, orang datang ke tiket itu Pak. Wah ya sudah di situ. Ya Allah semoga pemilik kolam renangnya utangnya cepat lunas, diberikan kesehatan. Amin amin amin. Masuk gitu. Tiketnya doa Pak. Betul Pak. Wah viral Pak. Sampai beritanya sampai Jawa Timur. Orang-orang datang berbondong-bondong pakai kereta kelinci dan lain sebagainya. Viral Pak. Penuh sekali. Selama 3-4 hari itu penuh, sesak. Sampai mohon maaf kolam renangnya nggak bisa dikuras. Airnya sampai butek gitu loh. Dan luar biasanya, ya itulah min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Memang betul, nggak ada rezeki yang datang lewat tiket. Tapi orang masuk situ Pak, ketika berenang mereka lapar, akhirnya beli jajan di situ. Ada pop mie, ada bakwan, ada soto, ada bakso dan lain sebagainya. Bahkan untuk beli, untuk jual pop mie itu Pak, selama 1 hari itu rata-rata pemasukannya di angka 30-an juta. Pop mie-nya tok nih, belum baksonya, belum tempenya, belum saking ramainya. Nah akhirnya kita ke sana terus Ustaz, tuh Alfala ngambil uang parkirnya aja Ustaz. Nggak apa-apa, uang parkirnya nggak usah saya ambil, biar Alfala aja, sudah cukup insya Allah. Padahal nggak ada tiketnya itu. Sampai kapan digratiskannya? Nah itu sampai kapan ya, terakhir beliau ngabari itu 1 tahun yang lalu itu hutangnya sudah lunas. Terus kami belum kesana lagi, entah masih digratiskan atau enggak. Tapi waktu itu ya memang disampaikan kepada kami, Alfala saya berikan tiket khusus Ustaz, monggo seumur hidup bisa renang di kolam gratis Ustaz, monggo. Jadi gitu. Nah itu biro konsultasi utang tadi. Nah ada Pak, itu kan yang 2 miliar, ada yang 8 miliar. Yang 8 miliar itu investasi perumahan dan lain sebagainya gitu. Nah alhamdulillah 2 tahun juga utangnya lunas tanpa jual aset, alhamdulillah. Nah ada yang lucu itu yang bunuh diri. Jadi satu keluarga itu Pak, setelah sholat itu satu keluarga ke depan sini nangis. Nah kami agak pekeluh, agak nggak enak dengan jamaah yang lain. Akhirnya kita suruh untuk masuk ke transit ini, terus kita tanya pelan-pelan, Ibu gimana, ada apa kok nangis-nangis? Ini loh Ustaz, suami saya percobaan bunuh diri. Suaminya dibawa di situ Pak, dan memang betul di sininya kelihatan Pak, jerat talinya ada di sini. Ini suami saya percobaan bunuh diri. Loh kenapa, ada apa? Jadi begini Ustaz, suami saya itu terjerat pinjol. Dulu utang sekitar 40-50 juta di pinjol. Nah, bunganya itu berkali-kali lipat. Nah, sekarang kita harus bayar 250 juta. Bingung. Sudah, kami bekerja, suami ini bekerja, tapi pekerjaannya nggak fokus gara-gara tadi setiap hari ditagih dan lain sebagainya. Sudah diikhtiarkan untuk membayar pelan-pelan, cuman ini ditagih sehingga
bingung dan lain sebagainya, akhirnya malah nggak kerja sekalian. Nah, bingung, putus asa, datanya mau disebar ke keluarganya dan lain sebagainya, ya sudah, suami itu beli tali di toko komplit, setelah itu ditali di belandar, kalau orang Jawa ditali di atap itu Pak. Setelah itu percobaan bunuh diri, gagal. Kenapa kok gagal? Belandarnya ambrol Pak, atapnya ambrol. Karena mohon maaf suaminya ternyata berat badannya 150 kilo, jadi kelebihan berat badan. Nah, atapnya nggak kuat Pak, jebol, ambrol, buol gitu. Nah, bingung kan, apa Pak? Wah, ternyata sini jerat-jeratan tali itu udah dibawa ke sini. Ya kita sampaikan, ya Allah Pak. Nah, utangnya cuma 250, iya bukan cuma saat itu banyak, iya Pak. Nah, kemarin itu ada jamaah yang utangnya 2 miliar, 8 miliar. Nah, Bapak utangnya 250 juta. Nah, Pak, kalau besok mau bunuh diri, utangnya dibanyakin dulu Pak, iman 250 juta gitu. Jadi itu. Ya. Dan ini cuma saran ya Pak ya, kalau mau bunuh diri ya badannya agak dikuruskan lah kasihan. Jadi pelan-pelan kita masuk itu Pak, sambil digojeki dan lain sebagainya agar suasananya tidak terlalu sedih, terlalu tegang. Serius di depan itu. Ngeledekin begitu. Iya, di depan, dan banyak para takmir itu, dan istrinya juga ketawa terus. Pelan-pelan, Bapak Ibu ditengahkan dulu, ini begini, pelan-pelan diarahkan. Yang laki-laki dicarikan kerja lagi di tukang sol, yang perempuan dicarikan kerja lagi di tempat jahit seperti itu. Nanti kalau seandainya ditagih ke rumah dan lain sebagainya, silahkan panjenengan ke masjid. Nanti biar kami yang menghadapi, biar panjenengan fokus saja kerja. Tahunya kan kita sudah ada niat baik untuk membayar utang. Nah, tapi mereka itu nggak paham. Nah, maka jenengan kalau seandainya didatangi, silahkan ke Al-Falah. Biar nanti sama kami yang menghadapi, kami yang membersamai gitu. Jadi memang beberapa kali kasusnya begitu. Ada yang utangnya 4,5 miliar itu, sampai kita sidang di pengadilan dan lain sebagainya, itu yang membersamai kami Pak. Sampai kami datang ke BSI, BRI, BNI, itu yang datang kami untuk negosiasi tadi kepada pihak banknya. Yang kami bayar pokoknya aja, kalau nggak mau ya sudah nggak usah kami bayar. Itu sampai kita bilang begitu Pak. Dan alhamdulillah manjur. Sampai ada kok Pak, pernah ini cerita lucu ya. Jadi jamaah itu begitu kesini Pak. Nah, di sini belum ada orangnya sholat duha, debt kolektornya datang Pak. Orangnya baru sholat itu ditungguin Pak di belakangnya Pak. Jadi orangnya sholat ditungguin di belakangnya. Nah, selesai sholat Pak, assalamualaikum warahmatullah, dia tahu kalau debt kolektor, dia berdiri lagi sholat lagi. Ya Allah, astagfirullah. Jadi ada aja gitu. Jadi ceritanya di sini banyak yang aneh-aneh kayak gitu tuh, banyak di sini. Kolektor lebih jago melakukan sholat daripada ustaz. Betul Pak. Dengan begitu orang terus rajin sholat ya. Insya Allah. Jadi seperti itu. Nah, itu biru. Dulu yang lebih banjir mengingatkan tentang kematian supir Metro Mini. Oh iya, karena nyopirnya kencang sekali ya Pak ya. Jadi Orang di dalamnya langsung astagfirullah, Allahu Akbar gitu. Kalau di sini kan bismillah dan sumber kencana itu Pak. Jadi begitu. Nah, itu tugasnya imam yang pertama tadi, untuk mengurusi tadi. Wah, itu capek Pak. Sampai karena setiap hari ketemu dengan jamaah yang macam-macam, jamaah yang aneh. Monggo Pak Edi. Jamaah yang aneh-aneh, jamaah yang macam-macam. Nah, itu yang ngurusi tadi imam yang pertama. Kalau imam yang kedua itu khusus untuk kegiatan kajian. Seperti tadi pagi itu kan ada kajian miras, kajian minyak dan beras. Setelah ngaji dikasih minyak sama beras untuk ibu-ibu. Nah, itu kurikulumnya, yang ngurusi ustadz-ustadznya, pembelajarannya, ini itu tanggung jawab imam yang kedua. Termasuk tadi sholat subuh tadi. Nah, itu ada mirasnya tadi. Jadi jamaahnya banyak. Yang tadi jam 7 tadi.
Nah, kalau yang subuh tadi, nah itu jamaah-jamaah yang sudah terseleksi, itu jamaah yang istimewa, yang sudah istiqomah. Nah, itu yang nyarikan pengisi, jadwal imamnya, jadwal tilawahnya. Nah, itu imam yang kedua. Istiqomah semua. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Oh, begitu, istiqomah. Pak direkam loh, Pak. Jadi begitu. Termasuk nanti ada teman-teman karyawan, pengurus. Nah, ini pembinaannya seperti apa? Nah, itu imam yang kedua. Nah, yang berkaitan dengan Al-Quran itu semuanya imam yang kedua, termasuk seleksi imam dan lain sebagainya. Kegiatan sehari seminggu berapa? Seminggu 35 kali, Sebulan? 150 kali, 150 kali. Nah, itu monitoringnya, evaluasinya itu pakai apa itu? Rapat setiap hari rapat. Evaluasi. Evaluasi. Setiap pagi itu kita ada briefing. Gitu. Betul, lebih seperti manajemen. Tapi bisa apa punya pos-pos kayak rutin kayak yatim gitu atau pemasukannya memang hanya proporsional berjalan? Ada. Pos-posnya untuk yatim, terus pos ya tadi operasional ada, makan ada, ini ada. Nah, itu memang pos-posnya begitu. Ada kegiatan untuk makan, ada kegiatan untuk ini, kegiatan untuk ini. Jadi memang segmentasinya kan berbeda-beda. Termasuk kegiatan anak yatim itu termasuk daripada 150 program tadi. Kalau dengan banyaknya kegiatan itu pernah nggak minus gitu? Sampai sekarang minus. Sekarang ini minus. Setiap hari kita sudah dihadapkan dengan minus, dan memang sudah kebiasaan di Al-Falah seperti itu. Karena ada manajemen. Jadi ada yang mengatur minusnya. Kalau di step yang berbahaya itu minusnya sampai segini. Kalau sampai segini itu kita masih bisa gitu. Jadi sudah biasa minus dan memang nggak ada dana sama sekali. Jadi memang betul-betul ya agak nekat sampai sekarang. Ada kegiatan terus setiap hari seperti itu ya nekat aja. Nah, kalau tadi saya ceritakan bagaimana merekrut jamaah atau ketika merekrut supaya terlibat di kepengurusan, mencari talentnya gimana? Rekrutmen media sosial. Biasanya kita opennya di media sosial, dan memang mencari yang betul-betul kompeten di bidangnya. Kalau seandainya imam ya yang kompeten jadi imam. Kalau seandainya jadi tukang, mohon maaf, marketing ya yang kompeten di bidang marketing. Kalau yang jualan ya bidang jualan, ini yang ini gitu. Termasuk ini kita punya badan usaha milik masjid, Bapak. Barangkali ini ada yang jadi ketua takmir atau takmir di masjid atau musolanya masing-masing. Al-Falah mulai tahun ini sudah dimarketingkan jualan sapi. Jadi dari masjid jualan sapi. Tidak hanya menyediakan kurban, tapi jualan sapinya untuk masjid-masjid sekitar. Begitu. Nah, spesifiknya Al-Falah ini jualan sapinya sapi Bali. Begitu. Jadi ya dari masjid, nanti untuk keuntungannya kembali kepada masjid. Dan alhamdulillah tahun kemarin targetnya ya sudah 40 ekor yang bisa kita jual. Tahun ini ya sekitar 100 sampai 150 ekor gitu. Karena Jogja ini ngambilnya sini semua, Pak. Karena sapi Bali itu rata-rata sekarang harganya, ini kan sapi kan mengerikan harganya dimanapun tempatnya. Sudah persiapan kurban atau belum? Nah, belum biasanya kalau musim kami pada Idul Fitri itu Pak sudah bingung kok. Jadi sebelum Idul Fitri itu kami sudah rapat kurban. Kalau nggak jauh-jauh hari, mulai kalau kabut kita. Begitu. Jadi memang fungsinya manajemen ya untuk itu. Jadi harus ada tadi daily activity-nya seperti apa, termasuk jadwal-jadwalnya begini-begini. Ini rapat apa, ini rapat apa, ini rapat apa gitu. Nah ini kita sudah intens untuk rapat persiapan kurban. Karena nanti kan bupati tetap titip kurban di sini.
Sini sekitar belum banyak sini Pak, 7 sampai 10 sapi. Jadi begitu. Tapi yang agak repot ya itu nanti ngirim sapinya itu, nek sampai 150 ke Jogja, ke Boyolali dan lain sebagainya. Dan ini sapi baru harganya naik. Sapi Bali rata-rata range harganya sekarang sudah di angka 75.000 per kilo Pak. Ini mengerikan. Tahun kemarin masih di angka 70.000. Dan ini kayaknya kalau 75.000 ini sekarang. Kalau besok mepet-mepet kurban saya nggak tahu. Harganya mesti naik. Nah, Al-Falah ini alhamdulillah dapat tangan pertama dari Bali langsung. Masih di angka 65.000. Itu sudah dijual. Makanya orang Jogja terus ngambilnya ke sini semua. Monggo nek orang Jogja mau dijual 70 di sana silahkan. Tapi nanti ambil sendiri. Nanti kita jangan ke sana gitu. Wah, ongkirnya banyak ini saya gitu. Jadi begitu. Ya, karena sudah masuk jurusan. Jadi, terima kasih banyak Bapak atas ilmunya. Mudah-mudahan bisa menjadi amal kebaikan dan berat jumlah kebaikan. Amin. Kita akhiri. Oke, kita lagi. Nah, Izin saya menambahkan sedikit, Bapak-bapak mohon izin nanti tidak perlu terburu-buru. Setelah ini nanti kegiatan di mana? Aman, gitu. Setelah ini nanti mohon izin untuk nanti setelah sholat dipersilahkan untuk masuk ruangan lagi. Sudah dipersiapkan makan siang. Jadi nanti makan di dalam saja biar panjenengan bisa lebih nyaman. Jadi sami-sami nanti setelah sholat zuhur bisa berkenan untuk mampir lagi di sini. Seperti itu. Kita akhirkan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.